Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik. Hari ini kita sudah berada di hari Rabu, di pertengahan minggu ini. Apakah saudara telah merasa kelelahan karena telah melakukan banyak pekerjaan dan tugas selama beberapa hari ini? Kemajuan teknologi memang membantu kita untuk melakukan pekerjaan dengan lebih cepat, lebih akurat, dan hasilnya lebih baik. Tapi di sisi lain, kemajuan teknologi kadang membuat kita sulit untuk memisahkan antara waktu bekerja dan waktu beristirahat. Cara kerja orang tua atau kakek nenek kita 50 tahun yang lalu itu berbeda dengan cara kerja kita yang sekarang. Saat itu, saat jam kerja di kantor selesai, maka mereka akan pulang ke rumah untuk beristirahat dan untuk meluangkan waktu bersama dengan keluarga. Sebaliknya, saat ini dengan kemajuan teknologi, saat kita meninggalkan kantor atau tempat kerja kita membawa pekerjaan itu untuk dilanjutkan di rumah. Sehingga waktu istirahat berkurang. Bahkan kita terus melakukan pekerjaan ini saat di akhir minggu, bahkan di hari libur. Istirahat itu memang penting bagi kita. Bahkan setelah penciptaan, Tuhan menetapkan hari yang ketujuh sebagai hari untuk beristirahat. Tuhan Yesus juga memerintahkan kepada murid-muridnya untuk beristirahat setelah mereka kembali dari memberitakan Injil supaya orang-orang bertobat. Ini kita bisa baca di Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 yang mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Tuhan Yesus tahu kebutuhan murid-muridnya untuk beristirahat. Dan Tuhan Yesus juga tahu kebutuhan kita untuk beristirahat. Tapi seringkali pikiran kita, keinginan hati kita, keegoan kita membuat kita mengabaikan istirahat yang Tuhan perintahkan kepada manusia. Kerja buat kita, buat saudara dan saya, menjadi alat pembuktian untuk mendapatkan kasih Tuhan dan persetujuannya, atau untuk mendapatkan pengakuan atau recognition dari atasan kita, atau bos kita, dari keluarga, atau dari teman-teman. Kerja bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar kita seperti makanan, minuman, atau pakaian. Tapi tujuannya sudah berubah untuk mendapatkan penghargaan. Akibatnya, kita tidak pernah merasa puas atau merasa contentment dalam hal ini. Saudara-saudara, istirahat adalah berkat Tuhan. Istirahat ini bukan berarti kemalasan, tapi berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang memelihara dunia dan segala isinya dan seluruh alam semesta ini akan memelihara kita, anak-anaknya. Saat kita terus-menerus bekerja, berarti waktu kita bersama Tuhan juga berkurang. Perikop ayat tadi berada pada saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak ini yang mengikuti Dia untuk mendengarkan pengajarannya. Dan Tuhan Yesus mencukupkan kebutuhan mereka saat itu, yaitu kebutuhan makanan, dengan mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Mari kita, saudara dan saya, kita benahi diri. Kita luangkan waktu untuk beristirahat. Kita luangkan waktu untuk bersama Tuhan dan bersuka cita di dalam Dia. Dan lihatlah bahwa Tuhan akan tetap memelihara kita saat kita taat pada firman-Nya. Selamat meneruskan aktivitas saudara minggu ini, dan jangan lupa untuk beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.